yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yauma yaqumun nas yaqumun nas li itu apa? Taruh mana? Li pada Untuk ini hari ketika berdiri manusia untuk Robnya semesta alam. Di sini ada nama Allah enggak? Kenapa namanya Allah diganti dengan Rabbul Alamin? Karena cocok dengan kalimatnya, bukan dirujuk pada namanya. Misalnya ketika si pencuri tadi dihadapkan sama pemilik tokonya. Dan pencuri tadi dihadapkan sama Ibu Yuyun. Nah, misalnya contohnya kan siapa itu? Kan orang berpikir itu kan cuma nama, tetapi dengan walaupun orangnya sama, tapi ketika dia ngasih tahu tentang sifatnya karena sesuai dengan kalimatnya. Yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Jadi hari ketika apa sih yang dijelaskan hari apa ini? hari yang besar. Iya, pinter. Bahasa Arabnya di sini Azim. apanya? Yaumin azim. Iya, yaumin azim. Yaumin azim adalah yauma yaqumun nasi Li rabbil ya, alamin. itulah yaumin azim. Ada dia diingatkan lagi kita dalam surat Al-Fajr, Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Surat mana yang iya. Malik yaumiddin. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Jadi dia kan coba kita lihat ya. Kalimat yang ayat nomor 2 sebenarnya penjelasan dari ayat yang nomor 1 di bagian apa itu al-mutaffifin, betul? Ayat nomor 3 juga adalah karena dia menjelaskan definisi dari siapa orang yang apa curang. sih? Iya, curang itu maksudnya apa dalam kalimat ini? Datang saya, tadi tuh curang sekali. Apa kemudian pertanyaan dilontar sama saya? Ya, apa dan Siapa? siapa? Ada apa? Karena ketika saya ngomong itu sifatnya masih umum. Nah, gaya Allah juga seperti itu. Pertama, dia melontarkan dulu sesuatu yang umum. Dibacain dari karok. Tapi bukan al-waqi'ah. Waqi'ah itu kejadian. Kejadian itu kan banyak, kebakaran pasar, apa orang lagi Efek dari berangkat kalimat apa. Al-Qur'an dari kita yang mendengar kalimat itu timbul di otak kita ada rasa pertanyaan. Sebelum Kejadian kita itu. bertanya, dia langsung bertanya. Ya, jadi kan kayak gitu kan kejadian itu dia bilang. Nah, kejadian itu kan banyak kayak gitu. Banyak di benaknya orang kejadian apa. Makanya jadi Allah ini kayaknya ngomong tuh enggak dia langsung-langsungan. Kejadian yang ini adalah kayak gini. Nah, pertama dia pancing orang dulu untuk menebak-nebak dulu. Misalnya kayak gini kan, setiap kali saya kesini, contoh ya, setiap kali saya kesini saya membawa kresek hitam. Jadi saya mengharuskan memberikan untuk kalian itu karena berbeda-beda isinya, menebak apa dari isi kresek saya. Contohnya saya tidak langsung bilang masuk ke sini langsung saya buka. Saya kasih tahu ini adalah isinya ini. Saya berikan dari bentuk bungkusannya mungkin contohnya. Kenapa saya memberikan peluang kalian untuk menebak apa isinya, apa tujuan saya? Bersemangat. Ya, karena berpikir kalau kita ditantang untuk menebak sesuatu, kalau dalam segi psikologi ya, alam bawah sadar kita tuh sel kita yang isinya miliaran itu mendadak hidup, actified dia bilang. Itu dia. Makanya dia bilangin, ayo tebak, kelinci apa ya? Misalnya kalau tebak-tebakannya langsung orang apa kayak gitu semua, dan dia secara tidak langsung dia memberikan respon kepada otaknya langsung file-file informasi yang sudah sekian lama tersimpan itu dia saling nyorot, yang ini mungkin kenapa? Itulah sistem kinerja otak kita. Kinerja otak kita itu akan terpancing menjadi hidup manakala kita itu tertantang untuk seperti kayak menebak-nebak apa itu. Nah, Allah memanfaatkan sistem ngajari kita secara tidak langsung, itulah sistem otak manusia. Makanya dia tidak langsungan aja, dia ngejelasin langsung. Dia ngasih tahu yang umum dulu. Kejadian itu al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu kan kejadian itu maksudnya. Namanya kejadian kan banyak. Nanya kita lagi, sudah kita kan mikir-mikir kan? Kejadian apa? Al-waqi'ah. Mal-qari'ah. Mal-qari'ah ya, al-qari'ah misalnya contohnya Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Jadi kan kita nanyain kita, siapa yang ditanya Al-Qari'ah?
Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Yang ditanya siapa? Manusia. Kita. Belum yang ngasih tahu dulu Allah. Jadi kita berarti kan kita ditanya kan? Artinya kita punya kesempatan dulu untuk kayak bukan sih nebak-nebak, kayak kita berpikir kayak gitu loh. Walaupun Allah yang menjawab di sini, kenapa kok cara bahasanya seperti itu yang saya landaskan di sini. Bukan masalah dia akan menjelaskan nanti al-qari'ah adalah ini, bukan itunya yang saya ingin kasih tahu. Kenapa cara penyampaiannya itu dengan style yang seperti itu? Apa tujuannya Allah? Tujuannya dia, style kita seperti kalau guru, coba saya ingin tahu dulu pandangannya Malik tentang kalimat yang ini apa. Pasti Malik cerita, terserah dulu apa mau bener mau jawab. Karena apapun ketika Malik itu berusaha ngomong, jadi informasi yang dipendam apa segala macam saraf-saraf itu nyambung semua dia kayak gitu-gitu. Makanya Allah itu dalam kalimat-kalimatnya di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat tanya. Iya, jadi bukannya tidak ada fungsinya kalimat tanya. Kalimat tanya itu banyak fungsinya, terutama untuk menghidupkan sel-sel otak kita. Badan aja perlu dilatih dengan bawa barbel apa, sit up, lari apa, sel otak pun itu perlu dilatih. Cara latihannya adalah menjawab teka-teki, menebak, memikirkan, kemudian pokoknya saraf-saraf kita itu ya kayak gitu sudah. Saraf kita itu memang dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Makanya biasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak bertanya namun tidak malas untuk mencari jawaban. Iya, jadi biasanya orang yang tidak tahu tuh orang yang malas bertanya.